Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita coba mendiskusikan terkait dengan bagaimana mengolah data statistik inferensi, di mana berisi tentang statistik parametrik dan non-parametrik lebih dari 2 sampel yang tidak berhubungan. Diskusi ini disampaikan oleh kelompok 2 pada mata kuliah Statistik Terapan Pendidikan Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Next. Statistik merupakan salah satu ilmu matematika yang sering digunakan dalam analisis data. Statistik adalah alat pengolah kumpulan bahan keterangan, baik yang berwujud angka maupun yang tidak berwujud angka, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar dalam memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Penyusunan laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk praktikum statistika dalam menyelesaikan masalah dan menyajikan data yang kemudian diselesaikan dengan metode statistik inferensi, yaitu uji statistik parametrik dan non-parametrik 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Data yang diambil adalah skor hasil belajar siswa sebelum menggunakan metode Data yang diambil adalah skor hasil belajar siswa yang menggunakan metode TGT, jigsaw, dan juga konvensional. Next. Baik, pertama kita mengenal secara singkat terkait dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Ini merupakan salah satu metode kooperatif yang paling fleksibel, di mana model pembelajaran jigsaw ini salah satu variasi model collaborative learning, di mana proses belajar kelompok setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Model pembelajaran jigsaw merupakan strategi yang menarik untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Nah, kelebihan model ini adalah dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Next. Selanjutnya, model pembelajaran Teams Games Turnamen. Teams Games Turnamen atau yang disingkat dengan TGT adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang berisi turnamen akademik dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa yang memiliki kemampuan jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda. TGT merupakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Lanjut. Selanjutnya kita mengenal tentang model pembelajaran konvensional. Pola pembelajaran konvensional atau yang sering disebut dengan pendekatan pembelajaran klasik adalah sebuah pola pembelajaran yang menekankan pada otoritas pendidik dalam pembelajaran. Pola pembelajaran ini merupakan pola pembelajaran yang masih banyak dikritik saat ini. Namun demikian, tentu pola ini masih menjadi pola pembelajaran yang paling banyak dipakai para pendidik. Pembelajaran pada metode konvensional, peserta didik lebih banyak mendengarkan penjelasan guru di depan kelas dan melaksanakan tugas bila guru memberikan latihan soal-soal. Baik, selanjutnya pada tahapan metodologi. Setelah kita mengenal secara singkat tentang metode pembelajaran kooperatif jigsaw, kemudian TGT dan juga konvensional, sekarang kita beralih kepada penjelasan bagaimana metodologi pada penelitian ataupun laporan penelitian ini. Pertama, alat dan bahan. Ada 3 alat dan bahan yang kami butuhkan. Pertama, software IBM SPSS ke-26, kemudian 1 unit laptop, dan data skor nilai belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran jigsaw, TGT, dan konvensional. Jadi pada intinya, penelitian ini akan menganalisa bagaimana proses daripada model pembelajaran jigsaw, TGT, dan juga konvensional, yang mana penghitungan ataupun analisanya menggunakan analisis SPSS ke-26. Sumber data ini merupakan skor nilai belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran jigsaw, TGT, dan konvensional. Data dibuat secara fiktif.
Ketiga, metode pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel, data penulis menggunakan metode dokumentasi data dan literatur. Next. Selanjutnya kita beralih kepada alur pengolahan data. Yang pertama adalah proses pengumpulan data. Pengumpulan data berasal dari skor nilai belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw, TGT, dan konvensional yang dibuat secara fiktif, kemudian data yang diperlukan dimasukkan ke lembar kerja SPSS 26. Kemudian setelah pengumpulan data dilakukan, yang kedua adalah penganalisaan data, di mana langkah pertama pada penganalisaan data ini adalah menentukan hipotesis 0 atau H0 dan penentuan hipotesis alternatif atau H1. Di mana H0 itu berbunyi tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran TGT dengan siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan kelas konvensional. Dan H1 berbunyi terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran TGT dengan siswa yang berada pada kelas yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan kelas konvensional. Selanjutnya, ketika asumsi ataupun hipotesis telah disusun, langkah selanjutnya adalah menguji asumsi normalitas data, di mana pada pengujian ini terdapat beberapa langkah, di antaranya pertama, untuk langkah awal adalah mengisi data, di mana pada variabel Q itu mengisi skor bahasa dan menulis pembelajaran. Kemudian pada langkah kedua, pada baris pembelajaran, kita pindahkan kepada kolom non, dan pada kolom value, itu selanjutnya diklik, kemudian akan muncul value label. Pada bagian value, tulis angka 1, dan pada label tulis TGT. Ini menunjukkan bahwa 1 sebagai kode TGT, kemudian ketik add, selanjutnya tulis angka 2, dan pada label tulis Jigsaw. Ini menunjukkan bahwa 2 sebagai kode dari Jigsaw, kemudian ketik add, selanjutnya tulis 3, dan pada label tulis konvensional, kemudian ketik add, klik OK, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menyusul ataupun ketika kita memasukkan data pada variable view, di mana yang paling atas pada kolom name itu diisi dengan skor bahasa, kemudian pada kolom kedua diisi dengan pembelajaran. Kita arahkan kepada value, pada bagian pembelajaran, klik non, itu ada mengisi masing-masing angka berdasarkan yang tadi disampaikan. Kemudian ketika data sudah terisi, maka klik data view, kemudian isi dengan data yang ada, yaitu data hasil skor belajar TGT, kemudian Jigsaw, dan juga konvensional. Pada kolom skor bahasa, masukkan seluruh nilai baik yang di kelas Jigsaw, TGT, maupun di kelas konvensional. Sehingga dalam kasus ini terdapat 96 data, di mana data 27 data terdiri dari kelas TGT, 33 data untuk kelas Jigsaw, dan 36 data untuk kelas konvensional. Next. Nah, pada kolom pembelajaran, isi dengan kode angka 1 sebagai kode dari pembelajaran TGT sebanyak 27, kode angka 2 sebagai kode dari pembelajaran Jigsaw sebanyak 35 buah, kemudian dan kode angka 3 sebagai kode dari pembelajaran konvensional sebanyak 36 data. Maka akan terlihat masing-masing setiap skor nilai memiliki karakter yang sesuai dengan model pembelajaran. Jika TGT berarti berisi dengan angka 1, jika Jigsaw maka berisi dengan angka 2, dan jika konvensional maka berisi dengan angka 3. Maka setelah itu adalah langkah klik analyze. Lalu kemudian pilih deskriptif statistik dan pilih explore. Tampilan yang tadi dijelaskan sebagaimana terdapat pada tampilan gambar tersebut. Kemudian langkah ke-8, pada kotak dialog explore itu masukkan variabel skor bahasa ke kotak dependent list dan pembelajaran pada faktor list. Untuk lebih jelasnya terdapat pada gambar yang kami lampirkan di bawahnya. Setelah langkah ke-8 ini dilakukan, maka berlanjut kepada langkah ke-9,
yaitu klik tombol plots yang ada pada box yang muncul, lalu kemudian klik normality plot with thesis, dan pada spread versus event test, maka pilih power estimation untuk menguji homogenitas kedua variasi. Maka setelah itu adalah kita mengklik continue, maka akan kembali ke kotak explore, lalu klik OK. Gambarannya akan muncul pada gambaran berikut. Kesembilan, klik tombol plots, kemudian klik normality plot with thesis, dan pada split versus latent test, pilih power estimation untuk menguji homogenitas kedua variasi. Gambar melengkapi penjelasan yang disampaikan oleh presenter. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah klik continue, maka akan kembali ke kotak explore, klik OK. Next. Next. Baik. Selanjutnya terdapat dua metode dalam menentukan hasil pengujian normalitas data, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka distribusi tidak normal. Sedangkan jika nilai signifikansi probabilitasnya lebih dari 0,05, maka distribusi normal. Next. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji hipotesis menggunakan analisis statistik parametrik. Hal ini dilakukan apabila data berdistribusi normal, yaitu dengan menganalisis statistik parametrik, yaitu uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Langkah pertama adalah pilih menu analyze, lalu compare means, dan one way ANOVA. Penjelasannya dilengkapi dengan gambar berikut. Next. Kemudian setelah itu pada kotak one way ANOVA klik skor bahasa, dan pada dependent list pada dependent list klik pembelajaran, dan pada faktor gambar melengkapi penjelasan yang disampaikan oleh presenter. Setelah itu maka klik kotak post Hodge yang ada pada box yang muncul di lembar kerja SPSS. Next. Keempat, apabila asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi, maka kita memilih equal variance not assumed. Beri centang pada James Howell, namun bila homogenitas varians dipenuhi, maka kita memilih equal variance assumed di atas beri centang pada Bonfermi. Untuk penjelasannya dilengkapi dengan gambar yang bisa membantu untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana kita mengisi kolom-kolom yang muncul ketika homogenitas variansnya terpenuhi dan bagaimana kita mengisi ketika homogenitas variansnya tidak terpenuhi. Next. Maka setelah itu klik continue, lalu klik option. Pada statistik pilih descriptive dan mean plot. Maka setelah itu akan muncul tampilan sebagaimana yang tertera pada screen. Kemudian selanjutnya klik continue, dan itulah merupakan salah satu bagian dari pengolahan data ketika data berdistribusi normal. Lantas bagaimana ketika kita menemukan bahwa data yang kita input itu ternyata tidak berdistribusi normal? Maka langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Ingat, ini digunakan ketika data ataupun distribusi normalnya tidak terpenuhi. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah klik menu analyze, lalu kemudian klik non-parametric test, dan klik legacy dialog. Kemudian klik ke independent sample. Penjelasan lebih jelasnya bisa dilihat di gambar yang tertera pada samping penjelasan tersebut. Next. Setelah itu maka masukkan skor ke dalam kotak test variable list, lalu kemudian masukkan pembelajaran ke dalam kotak proving travel, dan pada test tipe klik Kruskal-Wallis dan klik tombol define range, masukkan rentang kategori variabel bebas. Dalam hal ini yaitu metode pembelajaran dengan rentang 1 sampai 3. Ketik 1 pada kotak minimum dan ketik 3 pada kotak maksimum. Maka pada bagian kotak klik continue dan klik OK. Itulah alur pengolahan data ketika
kita menemukan data yang distribusinya tidak terpenuhi, distribusi normalitas distribusinya tidak terpenuhi, maka menggunakan analisis Kruskal Wallis. Baik, selanjutnya terkait dengan terkait dengan data dan analisis data akan disampaikan oleh Bu Sri Martin. Baik, terima kasih. Berikutnya akan saya lanjutkan tentang analisis data. Namun sebelum melakukan analisis, akan saya kemukakan data-data yang diperlukan dalam analisis sebagai berikut. Data yang diperlukan adalah data nilai skor belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran TGT, model pembelajaran Jigsaw, dan model pembelajaran konvensional. Terdapat 27 yang skor TGT, kemudian terdapat 33 skor Jigsaw, kemudian 36 skor yang menggunakan pembelajaran konvensional. Oke, berikutnya kita lakukan analisis data. Namun sebelum melakukan analisis akan dirumuskan dulu tentang hipotesisnya. Hipotesis H0. H0 itu tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran TGT dengan siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan kelas konvensional. Kemudian H1 terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran TGT dengan siswa yang pada kelas yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan kelas konvensional. Kemudian, untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka akan dilakukan terlebih dahulu uji normalitas data. Nah, dari uji normalitas data, di sini hasilnya tes of normality, seperti yang dikemukakan di atas bahwa ada dua alat yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, apabila dilihat pada tabel di atas, yaitu tabel test of normality, itu terlihat bahwa nilai Z pada Kolmogorov-Smirnov TGT, Jigsaw dan konvensional itu besarnya 0,000, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Nah, demikian pula yang tertera pada Shapiro-Wilk itu besarnya juga 0,000, itu juga lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk itu bisa disimpulkan bahwa data tersebut itu berdistribusi tidak normal. Nah, artinya skor pembelajaran TGT, Jigsaw dan konvensional itu tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian setelah uji normalitas data akan dilakukan homogenitas data. Nah, namun sebelumnya untuk uji normalitas data tersebut itu tidak berdistribusi normal akan dibuktikan oleh grafik Kiki plot gitu ya, bahwa di sini disebutkan untuk Kiki plot model pembelajaran TGT itu juga menunjukkan tidak berdistribusi normal. Di sini banyak titik-titik yang di luar garis gitu, hanya beberapa yang menempel saja seperti itu. Nah, kemudian juga untuk Kiki plot skor siswa yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw itu juga menampilkan bahwa Kiki plot skor itu menunjukkan bahwa model pembelajaran terlihat bahwa ada titik-titik yang di luar garis, hingga itu menunjukkan bahwa data tersebut
tidak berdistribusi normal. Demikian pula untuk Kiki-Plot skor yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Itu juga menunjukkan adanya tidak berdistribusi normal dengan adanya data yang tidak berada pada garis. Seperti itu. Nah, kemudian akan dilanjutkan uji homogenitas. Uji homogenitas diketahui dari test of homogeneity of variance. Pada tampilan tabel itu diketahui bahwa pada output yang tertera itu terlihat bahwa nilai Higgs base of mean-nya itu adalah 0,054. Nah, nilai tersebut ternyata lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini itu dapat dikatakan berarti menunjukkan bahwa ketiga kelompok data di atas ya itu memiliki varians yang homogen seperti itu. Nah, tadi data itu tidak berdistribusi normal. Walaupun homogenitasnya itu ternyata homogen, termasuk homogen variansinya sama gitu. Namun karena data tidak berdistribusi normal, maka untuk tes-tes berikutnya, tes statistik yang digunakan adalah statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, hal ini bisa juga dilihat dari panduan bahwa di sini ada panduan untuk penggunaan apakah statistik itu parametrik atau non parametrik, itu bisa dilihat di panduan ya demikian. Nah, apabila normalitas data dipenuhi, kemudian homogenitas itu walaupun ada yang tidak dipenuhi, itu uji statistiknya menggunakan uji statistik parametrik. Nah, namun apabila normalitas data tidak dipenuhi, walaupun di homogenitas varians itu dipenuhi atau tidak, tetap hasilnya menggunakan statistik non-parametrik. Nah, maka uji berikutnya pada penelitian ini menggunakan statistik non-parametrik yang akan diterangkan oleh Pak Aziz. Mangga, silakan. Baik, terima kasih Bu Sri dan Pak Jajan atas kesempatannya. Dalam kesempatan kali ini kita ketahui bahwasanya dari hasil pengolahan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, untuk bisa mengolah kembali maka diperlukan uji statistik non parametrik. Berdasarkan analisis pengujian normalitas data, gitu kan, diketahui bahwa kedua asumsi normalitas data dan homogenitas varians tidak terpenuhi. Nah, yaitu data tidak berdistribusi normal dan varian data yang homogen. Maka dalam pengujian hipotesis menggunakan statistik non parametrik yaitu uji Kruskal-Wallis. Bisa dilihat dari data-data yang tertera di sini bahwasanya nilai min rank menunjukkan peringkat rata-rata masing-masing metode dalam kasus di atas. Peringkat rata-rata model konvensional itu lebih tinggi daripada peringkat rata-rata model Jigsaw dan TGT. Peringkat rata-rata model Jigsaw lebih tinggi daripada peringkat rata-rata model TGT. Kemudian berikutnya adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata dari ketiga model pembelajaran di atas, kita dapat lihat pada output berikut seperti yang tertera di bawahnya ini. Nilai SIG adalah 0,017. Kemudian nilai ini itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Yaitu terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran TGT dengan siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan kelas konvensional. Kemudian berikutnya adalah untuk mengetahui perbedaan antara satu model pembelajaran dengan model pembelajaran lainnya, maka dilakukan post hoc test melalui pengujian mean
Whitney US, model pembelajaran TGT dengan Jigsaw, seperti pada kolom yang sudah disiapkan berikut ini. Nah, dari output rank dapat dilihat gitu bahwa nilai min rank untuk siswa pada kelas model TGT yaitu 26,80 itu lebih kecil daripada nilai min rank untuk siswa pada kelas Jigsaw yaitu 33,53 atau 26,80 itu lebih kecil daripada 33,53. Kemudian model pembelajaran TGT dengan konvensional. Nah, kalau dilihat dari output rank itu di atas, kita dapat melihat bahwasanya nilai min rank untuk siswa pada kelas model TGT yaitu 24,80. Lebih kecil daripada nilai min rank untuk siswa pada kelas konvensional yaitu 37,64 atau kita bisa lihat perbandingannya itu 24,80 itu lebih kecil daripada 37,64. Model selanjutnya adalah model pembelajaran Jigsaw dengan konvensional. Nah, dari output rank kita dapat lihat bahwa nilai min rank untuk siswa pada kelas model Jigsaw yaitu 32,05 itu lebih kecil daripada nilai min rank untuk siswa pada kelas konvensional yaitu 37,71 dengan bukti bahwasanya kita lihat perbandingannya 32 itu 32,05 itu lebih kecil daripada 37,71. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Jejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.